Tahukah kamu, di China ada sebuah tempat di mana logika arsitektur dan geografi seolah dilebur jadi satu mahakarya yang kadang bikin kita bertanya-tanya, ini beneran dunia nyata atau lagi main SimCity? Namanya Chongqing, kota beton raksasa yang dijuluki kota 3D. Di sini lantai 10 sebuah gedung bisa jadi jalan raya, taman, bahkan pusat perbelanjaan. Kadang kamu nggak sadar, ternyata kamu lagi berdiri di atap orang. Bayangkan kalau konsep ini dibawa ke Indonesia, rapat RT RW ngurus IMB-nya bisa berlangsung dari pagi sampai lebaran ketupat. Belum cukup mind-blowing? Lihat stasiun kereta Liziba. Monorel di sini nggak cuma lewat dekat gedung apartemen, tapi nembus lubang di tengah bangunannya. Kebayang nggak? Lagi asik jemur baju, tiba-tiba lewat kereta di depan mata. Oh my God, beautiful, amazing. Ini yang Papa cari selama ini. Sekarang kita keluar kota, menuju alam. Di Provinsi Yunnan, ada jalan tol Jin Anlijiang yang seperti mengiris gunung layaknya kue tart raksasa. Para insinyurnya nggak mau ribet bikin kelok-kelok atau terowongan panjang. Pilihan mereka, potong saja gunungnya. Sebuah proyek yang bikin infrastruktur kita terlihat seperti lomba bongkar pasang balok kayu di pos ronda. Alamak najisnya. Tapi keajaiban China bukan cuma soal mesin raksasa dan anggaran triliunan. Ada juga kisah tekad manusia yang bikin merinding. Lihat terowongan Gualiang di pegunungan Taiheng. Jalan ini bukan dibangun pemerintah, tapi dipahat dengan tangan oleh 13 penduduk desa pada 1970-an. Selama 5 tahun, cuma dengan palu dan pahat, mereka membelah tebing curam agar desa mereka tak lagi terisolasi. Gotong royong level dewa yang kalau di sini, proposalnya mungkin masih nyangkut di meja kelurahan. Dan di tengah semua teknologi super cepat itu, ada satu paradoks yang bikin hangat di hati. Kereta 5633, si kereta lambat. Di saat kereta peluru melesat 400 km per jam, kereta ini justru berjalan pelan melintasi pegunungan terpencil di Sichuan. Bukan karena rusak, tapi memang sengaja dipertahankan murah dan lambat agar petani bisa membawa ayam, kambing, bahkan babi kecil mereka ke kota. Rasanya seperti pasar berjalan di atas rel. Kalau konsep ini diterapkan di kita, mungkin kondisinya akan amburadul parah, seperti kereta di bawah tahun 2010 lalu. Dan itu semua hanyalah sebagian kecil dari keunikan China. Kita bahkan belum membahas kota warna-warni di atas jembatan, perpustakaan di tepi-tepi